warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Husnul Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang pertama, Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah suatu nama aliran dalam Islam, dan nama lain dari aliran ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran yang dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Ia lahir pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi di Basra, dan sebagian besar hidupnya berada di Baghdad, serta wafat di sana tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Pada waktu kecil, ia berguru pada seorang tokoh Mu'tazilah terkenal, yaitu Abu Ali Jubai, mempelajari ajaran-ajaran Mu'tazilah dan mendalaminya. Sejarahnya, teologi Asy'ariyah muncul tidak terlepas dari situasi politik yang berkembang pada saat itu. Teologi Asy'ariyah muncul sebagai teologi tandingan dari aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional. Aliran Mu'tazilah ini mendapat tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan Hanbali. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 827 Masehi, Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun menerima doktrin Mu'tazilah secara resmi dan dilanjutkan pada pemerintahan dua khalifah setelahnya. Yang kedua, selain faktor politik, latar belakang munculnya Asy'ariyah juga dipengaruhi oleh kaum Mu'tazilah yang mulai redup dan cenderung ditinggalkan oleh masyarakat. Juga tidak banyak berpegang teguh pada al-sunnah atau al-hadis. Yang ketiga, Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang dulunya penganut dan kampiun Mu'tazilah pada akhirnya meninggalkan ajaran Mu'tazilah dan memunculkan aliran baru yang dinisbahkan pada namanya, yaitu Al-Asy'ariyah. Yang keempat, perdebatan yang terjadi antara Abu Hasan al-Asy'ari dengan gurunya Al-Jubai, yang mana dalam perdebatan tersebut gurunya tidak dapat menjawab pertanyaan sang murid. Lalu Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Lalu faktor lain. Yang pertama, jawaban kaum Mu'tazilah tidak lagi memuaskan dan menyelesaikan masalah umat. Yang kedua, masyarakat berpindah ke aliran lain pasca dibekukannya aliran Mu'tazilah. Asy'ariyah menganut madzhab fikih al-Syafi'i. Suatu kebetulan paham-paham al-Asy'ari bersesuaian dengan pendapat Imam Syafi'i, sehingga banyak di antara para ulama yang mengembangkan paham Asy'ari seperti Al-Baqillani, Ibn Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Di situ ada juga ajaran-ajaran dari Asy'ariyah. Yang pertama, sifat Tuhan. Yang kedua, kekuasaan dan keadilan Tuhan. Yang ketiga, melihat Allah di akhirat. Yang keempat, perbuatan manusia. Yang kelima, kemampuan akal manusia. Yang keenam, kebaikan dan keburukan. Yang ketujuh, kebaruan alam. Yang kedelapan, dosa besar. Yang kesembilan, qadimnya kalam Allah. Yang kesepuluh, esensi iman. Lalu kalam Maturidiyah. Pengertiannya, Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi, yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami dalam membantah penyelesaiannya seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain untuk menetapkan hakikat agama dan akidah Islamiyah. Sejalan dengan itu, aliran Maturidiyah merupakan
Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dalam kelompok Ahli Sunnah wa Jannah yang merupakan teologi yang bercorak rasional. Lalu sejarahnya, latar belakang lahirnya aliran Maturidiyah hampir sama dengan aliran Asy'ariyah, yaitu sebagai reaksi penolakan terhadap ajaran aliran Mu'tazilah. Walaupun sebenarnya pandangan keagamaan yang dianutnya hampir sama dengan pandangan Mu'tazilah, yaitu lebih menonjolkan akal dalam sistem teologinya. Lalu faktor yang melatar belakangi lahirnya Maturidiyah. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang terlalu berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal. Yang kedua, kekhawatiran atas meluasnya ajaran Syiah, terutama aliran Qoromitah yang dengan keras menentang ulama-ulama salaf. Ajaran-ajaran Maturidiyah, yang pertama, akal dan wahyu. Yang kedua, perbuatan manusia. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Yang keempat, sifat Tuhan. Yang kelima, melihat Tuhan. Yang keenam, kalam Tuhan. Yang ketujuh, pelaku dosa besar. Yang kedelapan, pengutusan. Yang kesembilan, perbuatan Tuhan. Golongan-golongan Maturidiyah. Yang pertama ada Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Perbedaan Maturidiyah dan Asy'ariyah adalah yang paling menonjol adalah bahwasanya Al-Maturidi menyetujui kebebasan dalam berkehendak sesuai dengan konsekuensi logis dari gagasan keadilan dan gagasan pembalasan Tuhan. Sedang Al-Asy'ari berpegang teguh pada kehendak Tuhan dan dapat dibayangkan dalam kapasitas logika manusia. Lalu persamaannya adalah Tuhan juga memiliki sifat-sifat. Selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan menyetujui bukan dengan zatnya, tetapi mengetahui dengan pengetahuannya dan berkuasa dengan zat-zatnya. Itu dari saya, Dita Husnul Fauziah. Maaf jika ada salah kata, saya minta maaf karena sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.